Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di TNA Channel bersama saya, Bu Ade. Di video kali ini saya akan sharing field report atau pengalaman saya mengikuti AKG Kemenak 2020, asesmen kompetensi guru. Saya guru bidang studi matematika tingkat sanawiyah. Jadi di video kali ini saya akan lebih ke menggambarkan soal-soalnya yang keluar dan beberapa tips atau trik yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum ujian. Nah, pertama jumlah soalnya itu ada 60 soal, terdiri dari 24 soal pedagogik dan 36 soal profesional matematika MTS. Jadi tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya bahwa soal profesional akan keluar soal tingkatan aliyah atau bahkan tingkatan perguruan tinggi. Ternyata ketika kita ikutnya AKG MTS ya soal-soalnya, soal profesionalnya ya soal MTS gitu, tingkatan MTS. Dan alokasi waktunya diberikan 120 menit. Artinya satu soal jatahnya 2 menit. Lumayan lama. Nah, soalnya berupa soal pilihan ganda dengan 4 pilihan A, B, C, dan D. Nah, hanya di sini pada AKG matematika ini bukan cuma saya yang mengalami, teman-teman sebelumnya yang hari kemarin yang matematika juga mengalami bahwa ternyata ada beberapa kesalahan pada soal AKG matematika. Nah, apa sih kesalahannya? Kesalahannya itu ada soal profesional yang nggak ada gambar misalkan. Lalu ada soal pedagogik maupun soal profesional yang pilihan gandanya nggak lengkap. Optionnya cuma ada 1A doang misalkan. Atau ada A dan B aja. Atau ada juga yang cuma 3 aja A, B, C gitu. Atau A, B, C-nya lengkap. Pilihan gandanya lengkap A, B, C, D. Cuma nggak ada jawaban yang benernya gitu di pilihan ganda. Nah, ini saya ketemu sekitar 14 soal di AKG Matematika MTS. 2 soal itu PG-nya lengkap tapi pilihan gandanya nggak ada yang sesuai jawabannya, yang nggak ada gitu kuncinya gitu. Nah, jadi daripada kosong nilainya, saya jawab asal aja, cup aja yang mungkin mendekati gitu untuk 2 soal yang PG-nya lengkap tadi. Sedangkan untuk yang PG-nya nggak lengkap, saya tetap cari, walaupun panitia warning bahwa nggak usah dikerjain, artinya dilewatkan. Cuma saya kalau misalkan saya sempat cari, ya saya tetap cari untuk soal profesional gitu ya. Begitu juga yang pedagogik. Kalau jawabannya ada gitu di PG yang tersedia, walaupun cuma 1 PG atau 2 PG, ya saya tetap jawab. Tapi kalau nggak ada, ya udah saya nggak jawab gitu. Ya saya juga nggak jawab ngasal gitu, karena emang saya ketemu jawabannya tapi PG-nya nggak ada, PG-nya nggak lengkap gitu. Jadi emang tadi totalnya saya ada 12 jawaban kosong karena PG-nya nggak lengkap dan jawabannya nggak ada di PG yang tersedia gitu. Nah, panitia meminta kita untuk melaporkan item-item soal yang bermasalah itu, entah nanti tindak lanjutnya seperti apa. Nah, jadi sekarang langsung aja soal pedagogik dulu ya. Nah, soalnya sebenarnya soal keseluruhan itu diberikannya acak gitu. Nggak yang pedagogik aja dulu gitu, atau profesional aja dulu habis itu pedagogik, nggak. Jadi soalnya ngacak gitu. Saya nomor 1 dapat pedagogik, nomor 2-nya dapat profesional, nomor 3-nya pedagogik ya, jadi acak gitu ya. Nah, jadi tapi yang di video kali ini saya akan bahas satu persatu, pedagogik dulu. Oke, soal pertama yang saya dapatkan tadi adalah soal pedagogik.
itu tentang prinsip pengembangan RPP. Nah, lalu ada juga soal tentang keterampilan memilih media pembelajaran. Ada juga strategi pembelajaran. Lalu ada juga tentang gangguan atau kesulitan belajar siswa peserta didik gitu. Soalnya seperti ini, seorang siswa mampu mendengarkan informasi yang disampaikan guru, tetapi saat ditanya ia nggak ngerti apa yang ia dengar gitu. Siswa ini mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal apa gitu ya? Apakah non simbolik, kesulitan akademis atau gangguan sosial gitu. Ini jawabannya simbolik ya. Oke, jadi mungkin untuk kesulitan belajar atau gangguan-gangguan belajar yang lainnya itu bisa ibu-ibu bapak pelajari ya. Kemudian ada juga tentang pemanfaatan internet ya. Jadi dijabarkan tentang suatu manfaat internet, tentang manfaatnya seperti korespondensi, surat menyurat, berkirim gambar, suara, video. Itu internet yang seperti apa gitu. Apakah browsing, chatting, website, atau email? Nah, email jawabannya ya, saya tadi jawab email. Lalu tentang kemampuan siswa membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri, itu termasuk kecerdasan apa? Nah, lalu ada lagi tentang model pembelajaran. Nah, jadi kita dijabarkan tentang suatu karakteristik model pembelajaran, lalu ditanya, ini model pembelajaran apa gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mempelajari 4 model pembelajaran yang sering muncul itu, yang problem based learning, project based learning, inquiry, sama discovery learning ya. Nah, dipahami tentang karakteristiknya dan sintaksnya gitu. Lalu saya juga tadi yang lumayan ngeblank gak tahu itu tentang proses pembelajaran versinya Van Hill. Nah, saya nggak sempat baca itu tahap-tahapannya si Van Hill apa aja. Mungkin kalau bisa Bapak Ibu teman-teman pelajarin juga, baca juga. Lalu ada juga tentang teori belajarnya Jean Piaget itu. Jean Piaget tulisannya ya. Bacanya gimana tuh? Nah, itu juga keluar. Ada lagi tentang tokoh aksioma geometri dan aljabar itu siapa. Lalu ada lagi tentang indikator pembelajaran yang sesuai dengan materi persamaan garis lurus apa gitu. Nanti disediakan pilihan gandanya. Lalu perbedaan silabus dan RPP apa. Nah, sekarang tentang soal profesional matematika MTS. Nah, pertama yang saya ingat itu ada pola gambar ya, dikasih segitiga, persegi, lingkaran, habis itu juring, lalu segitiga lagi, persegi lagi, lingkaran lagi, juring lagi, seterusnya. Kita diminta menentukan gambar ke 54, apakah segitiga lagi, apakah persegi lagi, apakah lingkaran, apa juring gitu. Lalu saya juga ingat ada soal tentang bangun ruang prisma. Nah, kalau misalkan prisma diketahui banyak rusuknya 24 dan sisinya 10, berarti prisma ini alasnya berupa segi berapa gitu. Ada juga bangun ruang sisi lengkung. Gabungan nih antara tabung sama kerucut ditumpuk gitu. Lalu ditanya luas permukaannya dengan unsur-unsur yang diketahui, ada diameter, tinggi tabung, tinggi kerucut. Ada juga soal garis dan sudut. Ya, ada 3 sudut berpelurus. Dalam X sudutnya nanti ditanya berapa X. Ada juga soal tentang rata-rata gabungan. Jika diketahui rata-rata suatu kelas
yang anaknya 30 ada 6,5. Kemudian ada 4 orang anak yang ujian susulan, sehingga kemudian rata-rata gabungannya menjadi 6,3. Pertanyaannya, berapa jumlah nilai 4 orang anak yang susulan tadi? Lalu ada juga soal tentang barisan dan deret geometri, barisan dan deret ya, aritmetika. Geometri nggak ada, aritmetika aja. Nah, aritmetikanya itu yang keluar adalah jika dua suku diketahui. Yang saya dapat tadi ada diketahui suku keempat sama suku ketujuh masing-masing diketahui 7 dan berapa ya tadi ya? 7 dan 16. Nah, lalu ditanya suku ke-15-nya berapa. Lalu ada juga soal deret. 1 ditambah 3 tambah 5 sampai tambah 45. Berarti ini jumlah bilangan ganjil dari 1 sampai 45. Itu berapa? Lalu ada juga berupa soal cerita, seorang anak menjumlahkan nomor halaman 123 halaman buku. Lalu ternyata jumlahnya meleset karena ada 2 nomor berurut yang terlupa gitu. Berapa nomor halaman yang terlupa itu? Kemudian ada lagi soal tentang fungsi. Nah, ada fungsi kuadrat. Jika nilai fungsinya 0, maka berapa nilai X yang memenuhi gitu. Berarti persamaan kuadrat ya. Lalu masih soal fungsi, ada diketahui suatu fungsi, lalu kemudian kita diminta mencari nilai fungsi untuk X sama dengan berapa gitu ya. Lalu ada juga soal tentang kekongruenan dua buah segitiga ya, dengan sudut-sudut bersesuaian yang sama besar diketahui, kemudian ditanya panjang salah satu sisi jika sisi-sisi salah satu segitiga yang lain diketahui gitu. Ada juga tentang sudut dalam lingkaran, tentang sudut pusat sudut kelilingnya. Ada juga tentang persamaan garis lurus jika garis saling tegak lurus terhadap garis yang satu diketahui gitu persamaan garisnya, dan garisnya melalui suatu titik, apa persamaan garisnya gitu. Ada lagi soal aritmetika sosial tentang diskon, tentang bunga tabungan. Lalu ada juga ini soal tentang bunga yang saya ingat. Misalkan Iwan menabung 500.000. Setelah 8 bulan tabungannya menjadi 590.000. Berapa bunga per tahun gitu. Lalu ada lagi soal grafik fungsi kuadrat. Nah, diketahui grafik fungsi kuadratnya, lalu kita diminta mana fungsi kuadrat yang tepat untuk grafik tersebut pada pilihan ganda. Nah, di grafiknya tuh udah kelihatan titik potong sumbu Y sama sumbu simetrinya, jadi tinggal ngecek pilihan jawaban, jadi lumayan gampang ya. Lalu ada juga tentang perbandingan bertingkat. Nah, jadi ada A banding B sekian, lalu ada B banding C sekian, lalu diketahui jumlah A, B, C itu sekian, ditanya berapa selisih A dan C gitu. Ini perbandingan bertingkat kan ya. Oke, lalu ada juga soal tentang SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel gitu ya. Jadi ada 2 soal berupa soal cerita. Nah, selisih umur sama ada belanja telur, tepung sama daging. Nah, itu berapa? Bukan 3 variabel ya, tapi ada 2 variabel. Nah, saya lupa lagi soalnya seperti apa tadi.
Oh iya, soalnya kayak gini. Jadi misalkan si A beli dua, dua, dua potong ayam ditambah 5 kilogram telur, harganya sekian. Lalu si B 4 kilo telur tambah 4 potong ayam ditambah 1,5 kilogram telur, harganya sekian. Nah, lalu si C beli berapa potong ayam gitu sama sekian kilo terigu gitu. Nah, nanti pertanyaannya berapa harga masing-masing, sepotong ayam, sekilo telur, dan sekilo terigu. Nah, itu berarti caranya adalah dicari dulu berapa harga sepotong ayam dan sekilo telur dengan cara eliminasi substitusi dua persamaan yang awal, kemudian substitusi ke persamaan yang ketiga, gitu kan ya. Oke. Ya, ini soalnya. Nah, berikutnya ada juga tentang luas segitiga di dalam persegi panjang, ya, dengan unsur-unsurnya diketahui. Jadi juga tidak terlalu sulit. Ada juga tentang merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar, gitu. Ya, jadi ada juga operasi penjumlahan pecahan. Nah, jadi secara keseluruhan soalnya tidak terlalu sulit bagi guru MTS tentunya. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang belum AKG dan akan AKG. Jadi saya ucapkan selamat belajar, mempersiapkan untuk AKG-nya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.